Kunci kemerdekaan Indonesia ada dalam sebuah kitab kuno dari zaman Majapahit. Pada tahun 1945, Perang Dunia II berujung kemenangan sekutu dan kekalahan Jepang di Asia Pasifik. 3 bulan sebelum bom atom Hiroshima, BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk. Mereka berkejaran dengan waktu, karena Belanda yang membonceng sekutu dapat merebut kembali Nusantara jika wilayah ini dianggap pampasan perang dari Jepang. Tak ada jalan lain, Indonesia harus segera berdaulat. Namun, menyusun konsep negara sebesar dan seberagam Indonesia, tidaklah mudah. Untungnya, kitab Sutasoma dari abad ke-14, memberi kita semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus kunci keberhasilan kemerdekaan kita. Yuk, kita gali bersama-sama. Dunia dilanda kekacauan ketika bangsa raksasa menebar petaka. Dalam Kakawin Sutasoma, biang keroknya adalah Suciloma, seorang raksasa pemuja Siwa Bhairawa. Untuk mengalahkannya, Sang Buddha pun menjelma ke dunia. Karena welas asih Sang Buddha, Suciloma diampuni asal ia tidak lagi membunuh manusia. Di sisa umurnya, Suciloma hidup saleh. Ia terlahir kembali menjadi Sudanda, pangeran kerajaan Ratnakanda yang bertekun memuja Buddha. Suatu hari, muncullah Dewa Rudra yang menganugerahinya kesaktian luar biasa, bahkan menjadikannya manifestasi Dewa Rudra alias Dewa Siwa di dunia. Merasa tak terkalahkan, watak angkaranya pun muncul. Suatu ketika, hidangan untuk Sudanda ludes di lahap anjing, dan sebagai gantinya, sang juru masak menyajikan daging manusia. Sejak itu Sudanda kecanduan daging manusia dan berubah menjadi raksasa. Seisi kerajaan mengusirnya karena takut. Raja Sudanda mengungsi ke lereng Semeru dan memuja Bhairawa, dengan ritual makan daging manusia. Ia semakin kuat, hingga menjadi raja para raksasa dan Asyura. Setelah itu, kerajaan Ratnakanda direbutnya kembali, dan namanya menjadi Purusada, atau pelahap manusia. Kahyangan diserang dan para dewa gentar. Berbagai negeri pun dihancurkan karena ambisinya menumbalkan 100 raja bagi dewa pujaannya, Sang Dewa Kala. Siapakah yang mampu menghadapinya? Lahirnya penyelamat dunia karena kasihnya kepada dunia yang diambang binasa, Bodhisatwa menjadi manusia dan terlahir sebagai pangeran tampan dari Hastina, yang bernama Sutasoma. Kehidupan Sutasoma bergelimang kemewahan dan nikmat duniawi. Namun, meski berulang kali dibujuk menjadi raja, Sutasoma bersikukuh untuk menguak dan menjalani takdirnya sendiri. Pada suatu malam, ia menyelinap keluar istana dan mulai mengembara. Perjalanan spiritualnya dibuka dengan ritual tantra di kuburan dan berakhir di pertapaan Dewa Siwa, di puncak Gunung Semeru.